Dunia ini tempat persinggahan, saudaraku. Tak ada yang kekal dan abadi di dunia ini. Tidak ada yang akan kita bawa mati kecuali amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun kita mengelakkan kematian ini, mencari segala sesuatu di dunia ini akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa mati. Sekaya-kayanya orang, paling kaya dia, tapi paling tidak dia hanya mati menghadap Allah dengan 5 helai kain kafan. Alhamdulillahillazi nawwara qulubal mu'minin bil ma'rifah fatma'annat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin silang salat Jumat yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu manfaat khutbah Jumat ketika khatib menyampaikan pesan wasiat ke dalamnya, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang laki-laki yang balik berakal dan beragama Islam mesti mendengarkan wasiat ini. Maka hari ini puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah. Allah masih beri kita kesempatan, Allah masih beri kita umur yang panjang, Allah masih mencurahkan kepada kita nikmat iman yang tiada berharga. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Qur'an Allah memberikan sebuah peringatan yang sungguh tidak main-main. Peringatan bagi kita manusia yang kadangkala kita lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada masanya iman ini naik, ada masanya iman itu turun. Ada masanya kita memang tidak kenal sama sekali dengan Allah. Ada masanya kita memang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dinamakan dinamika keimanan seorang manusia. Maka Allah hanya ingin mengingatkan kepada kita, terutama bagi orang yang masih lalai dengan kehidupan dunia, yang masih terpesona dengan keindahan dunia, yang masih sibuk dengan urusan duniawi, sehingga di hari Jumat pun dia tak sempat untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah katakan sebagai peringatan bagi kita, walikulli ummatin ajal iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap orang itu memiliki tenggang waktu, masa. Ketika dia sudah sampai masanya, ketika dia sudah sampai waktunya, ajal itu tidak bisa kita undurkan walaupun hanya sesaat. Tidak bisa kita majukan walaupun hanya sekedip mata.
Dia akan datang tepat pada waktunya dan tidak pernah salah alamat. Makanya bagaimanapun kita menghindarkan kematian, bagaimanapun kita akan mengelakkan kematian, siang malam tunggang langgang lintang pukang mencari harta, mengais rezeki, mencari jabatan, berharap kita semua itu akan mengelakkan kita dari kematian. Tidak, itu semua akan mengantarkan kita kepada kematian. Tidak ada harta yang bisa menjauhkan kita dari kematian. Tidak ada jabatan yang menjauhkan kita dari kematian. Semuanya akan mati, dan ketika masanya itu sampai tidak akan bisa kita majukan, walaupun itu hanya sesaat dan walaupun itu hanya sekedip mata. Aina ma takunu, kata Nabi, dimanapun kau berada, yudrikumul maut, kematian itu akan mengintaimu, akan mengincarmu, akan mengikutimu. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kau berada dalam menara yang besar, kita buat kotak kayu yang besar, lalu kita masuk ke dalamnya, kita kunci rapat-rapat, berharap terselamatkan dan terelakkan dari kematian. Tapi kematian itu akan datang dan tiba kepada kita tepat pada waktunya. Maka peringatan ini sungguh tidak main-main diberikan Allah kepada kita yang tengah lalai dalam menghadapi kehidupan ombang-ambing kehidupan dunia ini. Jangan pernah lalai, jangan pernah lupa bahwa kita hanyalah seorang manusia yang tengah berjalan menuju kepangkuan dan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini tempat persinggahan, saudaraku. Tak ada yang kekal dan abadi di dunia ini. Tidak ada yang akan kita bawa mati kecuali amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita mengelakkan kematian ini, mencari segala sesuatu di dunia ini akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa mati. Sekaya-kayanya orang, paling kaya dia, tapi paling tidak dia hanya mati menghadap Allah dengan 5 helai kain kafan. Mana harta, mana kuasa, mana jabatan, mana ladang sawit yang luas, tinggal, akan dipotong, dikerat, dibagi menjadi harta warisan. Itulah yang kita cari siang dan malam. Maka persiapkan perbekalan kita sebelum menghadap masa-masa itu. Jangan sampai kita menjadi manusia yang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Rabbana abasarna, ya Allah, ya Tuhan kami sudah mendengar, kami sudah melihat dengan biji bola mata kami pekikan teriakan kobaran api neraka jahanam, ya Allah. Wasami'na, dan kami juga mendengar teriakan dan pekikan orang yang disiksa dalam api neraka. Farji'na, kembalikan kami ya Allah, na'mal salihan, kami ingin kembali ke dunia, ingin beramal soleh, beribadah. Inna mungkinun, dan kami yakin seyakin-yakinnya. Begitulah pekikan teriakan jenazah di dalam kubur setiap pagi dan petang, setiap siang dan malam, minta dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dikembalikan ke dunia. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menceritakan tragedi jenazah yang berada dalam keranda. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ketika manusia itu sudah wafat, lalu dia dimandikan, disolatkan, dikafankan, disolatkan, bahkan dikuburkan orang, maka ketika jenazah itu diusung, dimasukkan ke dalam keranda, lalu diangkat di atas pundak-pundak sanak saudaranya, ketika itu jenazah sudah mulai berteriak, wa in fa in kanat salihah, ketika jenazah itu jenazah yang soleh, maka dia akan berkata, qaddimuni, segerakan aku, cepatkan aku sampai ke dalam liang lahat. Karena dia sudah tahu bahwa liang lahat dia sudah berubah menjadi min riyadil raudatul jannah, taman-taman daripada taman surga. Tapi fa in kanat ghairu salihah, kalaulah jenazah itu tidak soleh, orang yang berbuat maksiat, tidak pernah berbuat amal soleh dan beribadah ketika hidup, maka dia berkata, menangis berteriak dengan histerisnya, ya wailani, celakalah aku, kata jenazah.
Lalu dia bertanya kepada orang yang mengusung jenazahnya, yang mengangkat kerandanya, kemana kalian bawa saya? Aina tazhabun? Kemana kalian bawa saya? Karena dia sudah mulai merasa takut. Dia sudah tahu bahwa liang lahatnya adalah bagian daripada lubang api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan, kata Nabi, manusia mendengar pekikan teriakan jenazah yang di dalam keranda itu, maka manusia itu akan pingsan saking kan mendengarnya mengerikan pekikan jenazah yang ada dalam keranda itu. Nabi hanya ingin bercerita kepada kita bahwa masa itu bukanlah masa yang enak, bahwa itu bukanlah masa yang paling indah bagi kita yang lalai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi kita yang tak pernah beramal, bagi kita yang masih enggan dan segan dalam beramal. Itu adalah masa-masa yang paling mencekam, dan itu baru awal dari permulaan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi sampai ke dalam kubur. Lalu bagaimana pula agaknya ketika nanti kita dibangkitkan Allah di padang mahsyar? Lalu bagaimana pula agaknya kita berada dalam neraka? Padahal kita tahu bahan bakar api neraka itu adalah batu dan manusia. Api neraka akan berkobar karena manusia itu sendiri. Maka jamin, pastikan diri kita tidak menjadi bahan bakar api neraka. Siang malam kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita ingin masuk ke dalam surga tanpa berhenti, tanpa singgah, tanpa transit. Kita ingin langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentulah itu semua dengan mengingatkan diri, mengingatkan hati kita untuk selalu berzikir, mengingat Allah, untuk selalu beramal. Tidak ada kerugian bagi Allah kalau kita tidak beribadah. Jangan pernah menyangka Allah akan rugi kalau kita tidak mau menyembah kepadanya. Jangan pernah mengira Allah itu akan berubah menjadi manusia biasa, tidak akan lagi menjadi Tuhan kalau tidak ada satupun manusia yang tidak menyembah Dia. Sungguh ibadah, amal soleh kita itu bukan untuk Allah, tapi hanya untuk kita sendiri. Maka jangan pernah lalai dalam menghadapi dunia. Jangan pernah terlena dalam kehidupan dunia. Sesibuk-sibuknya, paling tidak selipkanlah waktu yang sedikit kita untuk mengingat Allah. Di tengah-tengah kesibukan kita, yang Allah panggil hari ini hanyalah orang-orang yang beriman, yang masih menyempatkan diri, yang masih meluangkan waktu untuk mempersiapkan bekal ibadah ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah terlena, jangan pernah terbuai dengan keindahan dunia. Cukuplah waqafa bil mauti wa'izo. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Ketika kita memandikan jenazah orang, ketika menggotong jenazah orang, waqafa bil mauti wa'izo. Cukuplah itu sebagai nasihat. Ketika kita melihat jenazah yang tidak ada lagi daya dan upaya, kita yang hari ini memandikan jenazah, hari ini kita yang mengkafankan dia, hari ini kita yang menyolatkan dia. Tapi ingat, satu saat nanti kita yang ada di situ, kita yang akan disolatkan orang, kita yang akan dimandikan dan dikafankan orang. Itu masa pasti akan datang pada setiap manusia, karena kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.